Halo dan selamat datang ke Bali. Kita semua kan pasti pernah dengar ya mantra ini. Berat badan itu soal kalori masuk, kalori keluar. Iya, kedengarannya simpel banget ya. Simpel banget. Tapi kalau memang sesederhana itu, kenapa ya kok banyak dari kita yang kayaknya berjuang keras gitu soal berat badan? Jangan-jangan ada pemain kunci lain nih di balik layar, faktor biologis gitu yang sering kita lupain, tapi sebenarnya dialah yang pegang kendali. Nah, itu dia. Hari ini nih, kita mau coba lakukan pembahasan mendalam yang ya coba bongkar asumsi tadi. Kita akan selami bab 11 dari bukunya Gary Taubes, Why We Get Fat. Judulnya Dasar-Dasar Regulasi Lemak. Oke, menarik ini. Kita mau lihat gimana sih tubuh kita sebenarnya ngatur penyimpanan lemak. Dan gimana satu hormon ini, bisa jadi kayak diktator metabolisme lemak kita loh. Siap nih buat ngelihat lebih jauh dari sekedar hitung-hitungan kalori? Uri aja. Itu kayak nyederhanain banget proses biologis yang, kompleks luar biasa. Kompleks ya. Iya, bab ini tuh ngajak kita ngintip mesin di baliknya. Gimana lemak keluar masuk sel kita, terus siapa sih yang pegang saklarnya? Nah, siapa tuh? Dan ya, seperti yang nanti kita bahas, bukti-bukti nunjukin kalau insulin ini pemain utamanya. Dan ini bukan teori baru loh sebetulnya. Oh, bukan? Bukan. Ini pemahaman biokimia, endokrinologi yang udah ada puluhan tahun. Tapi ya itu, seringnya tenggelam aja gitu sama ribut-ribut soal kalori. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya banget deh. Kenapa sih tubuh kita nyimpen lemak? Mitosnya kan bilang lemak itu buat tabungan darurat aja. Iya, buat kalau kelaparan gitu ya. Tapi ternyata riset-riset lama dari tahun 40-an gitu, kayak yang dilakuin Ernst Wertheimer, nunjukin gambaran yang beda banget, lebih dinamis. Dinamis gimana tuh? Jadi lemak itu katanya terus-menerus keluar masuk sel lemak kita setiap saat. Nggak peduli kita baru makan atau lagi puasa lama. Betul sekali. Jadi ini bukan simpanan pasif yang cuma diam menunggu dipakai. Tubuh kita tuh aktif banget muter cadangan lemaknya. Oh gitu. Faktanya malah, lemak itu sumber bahan bakar utama kita sehari-hari loh, bukan cuma karbohidrat. Wah, serius? Bukannya karbohidrat dulu yang dibakar? Karbohidrat memang dibakar duluan setelah makan. Itu buat jaga gula darah biar stabil. Tapi bahan bakar yang konstan kita pakai di antara waktu makan, apalagi pas tidur, itu justru lemak. Nah, aliran lemak yang dinamis ini yang bikin kita bisa tetap fungsi tanpa harus ngemil tiap jam gitu. Oke, jadi lemak selalu bergerak. Tapi gimana caranya proses nyimpen sama ngelepasin ini diatur di level sel? Kuncinya katanya ada di dua bentuk lemak utama ya? Iya, ada dua bentuk utama. Pertama itu asam lemak. Ini bentuknya kecil, gampang keluar masuk sel, bisa langsung dipakai jadi energi. Oke, asam lemak. Satunya lagi? Satunya lagi trigliserida. Nah, ini bentuk penyimpanan utama di dalam sel lemak. Bayangin aja, kayak 3 asam lemak diikat jadi satu sama molekul gliserol. Jadi lebih gede. Oh, jadi kayak dirakit gitu ya di dalam sel? Betul. Dan ukurannya ini jadi penting. Karena gede, dia jadi susah buat lolos keluar dari sel lemak gitu aja. Susah keluar ya? Iya. Analoginya mungkin kayak kita ngerakit lemari gede di dalam kamar, udah jadi utuh, kan susah ngeluarinnya lewat pintu. Mesti dibongkar lagi jadi kecil-kecil. Oke, paham. Jadi proses ngerakit trigliserida buat disimpan sama ngebongkar lagi buat dikeluarin itu intinya ya? Nah, itu dia inti dari regulasi lemaknya. Keseimbangan antara perakitan dan pembongkaran ini yang nentuin kita numpuk lemak atau justru bakar lemak. Sip. Nah, kalau gitu hormon masuk di mana nih perannya? Nah, ini dia bintang utamanya. Ada satu hormon yang para ahli endokrinologi kayak Edwin Astwood itu dari tahun 60-an udah bilang ini hormon paling dominan ngatur simpan lepas lemak. Siapa tuh hormonnya? Insulin. Insulin, yang buat ngatur gula darah itu kan ya? Nah, kita kenalnya memang gitu. Dan betul, pemicu utama insulin keluar itu ya pas gula darah naik, habis kita makan karbohidrat. Apalagi karbo yang gampang dicerna, kayak gula tepung. Tugasnya nurunin gula darah kan? Tugas utamanya memang membereskan gula dari darah. Tapi efeknya itu jauh lebih luas. Insulin ternyata juga punya perintah khusus buat ngatur lemak sama protein. Perintah gimana tuh maksudnya? Bayangin insulin itu kayak dirijen orkestra metabolisme deh. Gula darah naik, pankreas ngeluarin insulin, sinyalnya nyebar kemana-mana. Prioritas 1 memang nyuruh sel ambil gula. Oke. Tapi efek samping yang krusial banget itu ya ke lemak. Insulin tuh secara aktif kasih sinyal buat menyimpan lemak dan stop pembakaran lemak.
Ini bukan efek samping iseng loh. Ini fungsi pentingnya juga. Wow, gimana caranya insulin ngelakuin itu? Katanya ada alatnya ya, enzim gitu. Iya, ada dua alat utama. Enzim yang kerjanya dikontrol insulin. Pertama itu LPL, lipoprotein lipase. Enzim ini adanya di permukaan sel. Kayak penjaga pintu gitu. Tugasnya narik lemak dari darah biar masuk ke dalam sel. Narik lemak masuk ya. LPL. Nah, yang seru soal LPL ini, kerjanya bisa beda tergantung lokasinya. Kalau di permukaan sel lemak, LPL yang aktif ya narik lemak masuk, bikin sel lemaknya makin gendut. Dan insulin itu ningkatin banget aktivitas LPL di sel lemak. Oh, jadi insulin nyuruh LPL di sel lemak kerja lebih keras buat narik lemak masuk. Persis. Tapi LPL juga ada di sel otot. Nah, kalau di otot, fungsinya narik lemak buat dibakar jadi energi. Nah, ini nyambung nggak sih sama, saya pernah baca katanya beda penyimpanan lemak cowok sama cewek itu ada hubungannya sama LPL ini. Karena hormon seks ngaruh ke distribusinya. Tepat sekali. Distribusi LPL yang diatur hormon seks itu yang bikin ya cowok cenderung numpuk di perut, cewek lebih ke pinggul paha gitu. Oh, pantesan. Ada lagi nih yang menarik soal LPL. Abis kita olahraga kan, LPL di otot naik ya buat bakar lemak. Iya. Tapi beberapa saat setelah selesai olahraga, LPL di sel lemak malah bisa naik lebih tinggi lagi loh. Kayak sel lemaknya teriak minta diisi ulang gitu, cadangan yang kepake. Wah, makanya suka lapar banget habis olahraga intens ya. Mungkin ini alasannya. Bisa jadi, itu salah satu kemungkinannya, sel lemaknya minta diisi lagi. Oke. Jadi LPL itu pintu masuk lemak, didorong insulin. Terus alat kedua apa yang kebalikannya? Alat kedua ini namanya HSL, Hormone Sensitive Lipase. Kalau LPL di permukaan, HSL ini kerjanya di dalam sel lemak. Tugasnya dia ngebongkar trigliserida yang disimpan jadi asam lemak, biar asam lemaknya bisa keluar sel terus dibakar. Oke, HSL ngebongkar lemak biar bisa keluar. Dan ini nih poin yang paling krusial menurut Taubas, yang didukung riset puluhan tahun. Aktivitas HSL, si enzim pembongkar ini, ternyata secara kuat dihambat oleh insulin. Dihambat jadi dimatiin gitu sama insulin? Iya, dihambat kuat. Jadi selama kadar insulin di darah kita tinggi, misalnya habis makan nasi padang pakai es teh manis gitu ya, enzim HSL ini dimatikan. Akibatnya apa? Ya trigliserida nggak bisa dibongkar, asam lemak nggak bisa keluar. Lemak jadi kekunci rapet di dalam sel. Astaga, jadi kayak jebakan Batman dong. Insulin dorong lemak masuk lewat LPL, terus ngunci pintu keluarnya dengan matiin HSL. Bisa dibilang gitu. Sistem 1-2 yang efektif banget buat tumpuk lemak. Pantesan aja peneliti kayak Rosalind Yallo sama Solomon Bersen tahun 65 itu nyimpulinnya ekstrim banget ya. Katanya kita cuma bisa lepasin dan bakar lemak kalau ada stimulus negatif dari defisiensi insulin. Maksudnya? Maksudnya ya kadar insulin harus rendah banget biar HSL bisa kerja dan lemak bisa keluar buat dibakar. Selama insulin tinggi, ya udah lupakan aja mau bakar lemak simpanan. Persis. Itu mekanisme utamanya. Insulin secara bersamaan memaksimalkan lemak masuk ke sel lemak dan meminimalkan lemak keluar dari sel lemak. Hasil akhirnya, ya nggak bisa dihindari, penumpukan lemak. Dan ternyata nggak cuman itu ya cara insulin bikin gemuk, ada lagi. Masih ada lagi. Insulin kan juga dorong glukosa masuk ke sel lemak. Nah, glukosa ini sama sel lemak bisa dipakai buat bikin gliserol. Gliserol yang buat rangka trigliserida tadi? Betul. Jadi insulin nggak cuma ngunci lemak, tapi juga nyediain bahan baku biar bisa ngunci lebih banyak lemak, lebih cepat. Iya ampun. Terus lagi, insulin kasih sinyal ke hati buat stop bakar lemak yang datang, malah disuruh bungkus lagi jadi trigliserida terus kirim lagi ke sel lemak. Jadi diputerin terus gitu ya? Ya. Kalau kondisi insulin tinggi terus-menerus, insulin bahkan bisa memicu karbohidrat berlebih diubah langsung jadi lemak baru. Di hati bisa, di sel lemak juga bisa. Kalau sel lemak udah penuh, insulin bisa dorong pembentukan sel lemak baru malah. Wah, makin banyak aja caranya ya. Ada contoh nyata nggak sih soal kekuatan insulin numpuk lemak ini? Ada contoh visual yang jelas banget di buku Taubes. Foto paha wanita diabetes tipe 1. Dia kan suntik insulin rutin ya. Nah, selama bertahun-tahun, dia suntik di titik yang sama. Terus? Hasilnya,
tumbuh gumpalan jaringan lemak yang gede banget pas di lokasi suntikan itu. Ini bukti efek lokal insulin bikin lemak numpuk, nggak peduli total kalori dia berapa. Wow, itu bukti langsung ya? Dan ini nyambung banget sama pengamatan di klinik. Banyak pasien diabetes, tipe 1 atau tipe 2, berat badannya naik lumayan banyak setelah mulai terapi insulin. Oh iya, kenapa tuh? Ya bukan karena mereka tiba-tiba makan lebih banyak, tapi karena insulinnya itu sendiri secara biologis memang mendorong penyimpanan lemak dan stop penggunaannya. Oke, jadi kalau dirangkum semua nih ya, intinya insulin, apalagi kalau tinggi terus gara-gara makanan tinggi karbo olahan dan gula, itu secara sistematis ngedorong badan buat nyimpen lemak dan berhenti bakar lemak. Makin sering insulin naik tinggi, makin kuat perintah buat numpuk lemak. Betul sekali. Dan ini nyambung ke konsekuensi yang mungkin paling kita rasain sehari-hari. Lingkaran setan antara insulin dan rasa lapar. Lingkaran setan, gimana tuh? Gini logikanya. Kita makan makanan tinggi karbohidrat. Gula darah naik, insulin melonjak buat nurunin. Glukosa masuk sel, gula darah mulai normal atau turun dikit. Tapi insulinnya mungkin masih agak tinggi nih beberapa waktu. Terus, pas badan butuh energi lagi, Nah, pas badan butuh energi lagi, karena gula darah mulai turun, tapi insulin masih berkuasa, ini masalahnya. 1, lemak masih kekunci di sel lemakan, HSL-nya masih dihambat. oke. 2, protein di otot juga cenderung disimpan, nggak gampang dipecah jadi energi, gara-gara insulin. 3, cadangan karbohidrat di hati dan otot, glikogen, itu juga nggak gampang dilepas, karena insulin. Jadi semua sumber energi cadangan kayak dikunci gitu ya? Persis, hasilnya kondisi yang bisa dibilang kelaparan di tengah kelimpahan. Anda mungkin punya puluhan ribu kalori lemak tersimpan, tapi sel-sel Anda nggak bisa akses bahan bakar utama itu. Kenapa? Keran lemaknya ditutup insulin. Jadi secara fungsi, sel-sel Anda mulai kelaparan energi. Dan kelaparan seluler ini kita rasainnya gimana? Ya, sebagai rasa lapar fisik. Dan seringnya bukan lapar biasa, tapi craving. Keinginan kuat buat makan lagi. Dan tebak pengennya makan apa? Karbohidrat lagi. Tepat. Kenapa? Karena pas insulin masih tinggi, cuma glukosa dari karbohidrat yang gampang masuk sel dan jadi bahan bakar instan. Badan kita secara naluriah nyari satu-satunya sumber energi yang bisa diakses saat itu. Ya ampun, jadi muter terus dong. Nah itu dia siklusnya. Makan karbo olahan, insulin naik, lemak disimpan, bakar lemak stop. Gula darah turun, sel lapar karena bahan bakar lain kekunci. Kita lapar lagi, craving karbo. Makan karbo lagi, insulin naik lagi, gitu terus. Sementara lemak numpuk terus ya? Betul, sementara siklusnya jalan, lemak numpuk di gudang, badan makin besar, kebutuhan energi totalnya malah nambah. Jadi sinyal laparnya bisa makin kuat. Ini bukan soal kurang niat. Ini soal biologi hormon. Jadi kesimpulan kunci dari pembahasan mendalam kita soal bab 11 ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Bukan cuma kalori yang nentuin nasib lemak kita, tapi hormon insulin yang sangat dipengaruhi apa yang kita makan, terutama jenis dan jumlah karbohidratnya. Benar banget. Insulin ini kayak dirijennya. Dia yang nentuin energi mau dibakar atau disimpan di berangkas sel lemak. Implikasi praktisnya gede banget dong kalau gitu. Gede banget. Kalau kita mau ngelola lemak badan secara efektif, fokusnya ya tampaknya mesti geser ke arah ngelola kadar insulin. Caranya? Ya berdasarkan mekanisme yang dibahas Taubes ini, cara paling langsung ya kendalikan asupan karbohidrat, khususnya karbo olahan sama gula yang bikin insulin melonjak paling tinggi. Jadi kesimpulan kunci dari pembahasan mendalam kita soal bab 11 ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Bukan cuma kalori yang nentuin nasib lemak kita, tapi hormon insulin yang sangat dipengaruhi apa yang kita makan, terutama jenis dan jumlah karbohidratnya. Bener banget. Insulin ini kayak dirijennya. Dia yang nentuin energi mau dibakar atau disimpan di berangkas sel lemak. Implikasi praktisnya gede banget dong kalau gitu. Gede banget.
Kalau kita mau ngelola lemak badan secara efektif, fokusnya ya tampaknya mesti geser ke arah ngelola kadar insulin. Caranya? Ya berdasarkan mekanisme yang dibahas Taubes ini, cara paling langsung ya kendalikan asupan karbohidrat, khususnya karbo olahan sama gula yang bikin insulin melonjak paling tinggi. Ini ngasih yuk penjelasan biologis kenapa kok pola makan rendah karbohidrat itu sering banget nunjukin hasil bagus buat nurunin berat badan, perbaikan metabolik. Jauh lebih dari sekedar ngurangin kalori aja. Ini langsung bikin mikir sih, kalau bukti biologis puluhan tahun nunjukin peran utama insulin sama karbohidrat dalam ngatur lemak, kenapa ya kok narasi kalori masuk, kalori keluar masih dominan banget gitu di saran diet kebijakan kesehatan? Nah, itu pertanyaan bagus untuk direnungkan. Apa artinya ini buat cara kita mandang berat badan, kesehatan, sama pilihan makanan kita sehari-hari? Wah, pertanyaan penting ini buat dibawa pulang ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu.